Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah rutinitas kehidupan yang padat, terkadang kita lalai untuk memperbanyak ibadah sunnah. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa menjalankan amalan-amalan sunnah selain ibadah wajib sebagai bentuk ketaatan dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang menggapai pahala berlipat ganda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah adalah amalan ibadah yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Ada banyak jenis puasa sunnah yang bisa kita pilih. Di antaranya yang pertama adalah puasa sunnah Senin Kamis. Puasa sunnah Senin Kamis merupakan salah satu amalan istimewa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Puasa sunnah Senin Kamis adalah praktek ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Praktek ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah yang menyebut bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau menjawab bahwa itu adalah hari di mana dia dilahirkan dan di mana wahyu pertama kali datang kepadanya. Kemudian ditanya tentang puasa pada hari Kamis, beliau menjawab bahwa itu adalah hari di mana amal perbuatan manusia disampaikan kepada Allah. Dari sini terdapat keutamaan khusus dalam berpuasa di hari Senin dan Kamis. Puasa sunnah pada hari Senin dan Kamis merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan meskipun tidak diwajibkan. Di balik kesederhanaannya, amalan ini menyimpan segudang keutamaan yang menanti untuk diraih. Keutamaan puasa Senin Kamis adalah yang pertama, hari penyetoran amal dan ampunan dosa. Senin dan Kamis merupakan hari istimewa dan di mana amal manusia dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang berpuasa di hari-hari ini, dosa-dosa kecilnya diampuni sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Pada hari Senin dan Kamis, amal perbuatan manusia diangkat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun niscaya akan diampuni dosanya, kecuali seseorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua adalah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Puasa Senin Kamis menjadi salah satu kunci untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat. Beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari Senin dan Kamis, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang tiga, pintu surga dibuka lebar. Di hari Senin dan Kamis, pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar bagi hamba-hamba yang beramal saleh, termasuk mereka yang berpuasa sunnah. Keutamaan yang keempat, menjaga kesehatan fisik dan mental. Puasa sunnah Senin Kamis memiliki manfaat kesehatan seperti membantu detoksifikasi tubuh, melancarkan metabolisme, dan meningkatkan fokus. Puasa sunnah Senin Kamis adalah amalan istimewa yang menawarkan pahala berlipat ganda, ampunan dosa, syafaat Rasulullah SAW, dan berbagai manfaat lainnya. Yang kedua adalah puasa sunnah Rajab. Puasa sunnah Rajab adalah amalan ibadah puasa yang dilakukan pada bulan Rajab, salah satu bulan mulia dalam Islam. Bulan Rajab memiliki keutamaan tersendiri dan berpuasa di bulan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Keutamaan puasa bulan Rajab adalah mendapatkan pahala yang besar. Puasa sunnah pada bulan Rajab dijanjikan dengan pahala yang besar oleh Allah sehingga banyak umat Islam yang memilih untuk melakukannya sebagai bentuk ibadah tambahan. Yang ketiga, puasa sunnah Arafah. Puasa sunnah Arafah adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari Arafah dalam ibadah haji. Puasa ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan dilipat gandakan pahalanya seperti
berpuasa selama 1000 bulan. Keutamaan puasa sunnah Arafah adalah yang pertama, menghapus dosa setahun. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua adalah menebus dosa-dosa besar. Puasa Arafah dapat menebus dosa-dosa besar dengan syarat bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, puasa Asyura. Puasa sunnah Asyura adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam. Puasa ini memiliki makna penting bagi umat Islam karena dipercaya sebagai hari di mana Nabi Musa dan kaum Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun oleh Allah dengan membelah Laut Merah. Selain itu, puasa ini juga sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur dan ibadah kepada Allah. Banyak umat Islam yang berpuasa pada hari ini sebagai amal ibadah dan untuk mendapatkan pahala serta keberkahan dari Allah SWT. Keutamaan puasa sunnah Asyura adalah diampuni dosa yang akan mendatang. Selain menghapus dosa-dosa yang telah terjadi, puasa Asyura juga diyakini dapat memperoleh ampunan untuk dosa-dosa yang akan datang. Yang kelima adalah puasa sunnah Syawal. Puasa sunnah Syawal yang dilakukan selama 6 hari setelah Idul Fitri memiliki dasar dalam ajaran dan praktik Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari pada bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun penuh. Dari sini, praktik puasa 6 hari setelah Idul Fitri di bulan Syawal menjadi sunnah yang dianjurkan dan mendapat keutamaan dalam Islam. Puasa ini bukan kewajiban, tetapi memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk mendapatkan pahala tambahan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ini adalah salah satu contoh praktik keagamaan yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh umat Islam secara luas. Demikian ceramah singkat tentang menggapai pahala berlipat ganda dengan puasa sunnah. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan pesan ini, saya mohon maaf. Sebagai penutup, marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.